Tak terasa minggu sudah datang lagi guys, hari begitu cepat berlalu dan semoga kita tetap mengingat kepada yang maha kuasa ya. Oh ya, minggu ini Mimin dikejutkan dengan berita Fir Paharia yang sukses dengan Skyforce baru-baru ini dihujat habis oleh netizen India. Nampaknya di India sana tidak menginginkan kehadiran Fir, ia bahkan disebut-sebut sebagai versi lightnya dari Karan Singh Grover. Lebih mengejutkan lagi guys, Fir bersama Junaid Khan, Khushi Kapoor, Aman Dev Khan disebut-sebut akan menghancurkan Bollywood. Fir seperti kartun, Junaid seperti bapak-bapak, dan Aman Dev Khan bodoh berakting, netizen bilang. Nah, apakah mereka akan berhenti berakting seandainya sadar diri? Itulah katanya mengapa Salman dan Shah Rukh tidak diizinkan istirahat di Bollywood. Ngomong-ngomong mengenai aktor lawas Bollywood yang fenomenal, pernah lo beberapa dari mereka ini pengen berhenti berakting, bukan karena dihujat netizen tetapi mereka merasa ada yang salah dengan diri mereka. Pengen tahu selanjutnya? Kita simak berita selengkapnya berikut ini. Ketika Shah Rukh Khan hampir berhenti main film karena tahu diri ia jelek. Nampaknya perkataan Juhi benar meresap ke dalam pikiran Shah Rukh kalau Shah Rukh memang jelek tidak semanis Aamir Khan waktu pertama kali bertemu. Nah, selama syuting pertamanya bersama Juhi di film Rajuban Gaya Gentleman, Shah Rukh Khan melihat cuplikan filmnya di studio. Ia melihat dirinya tidak ada baik-baiknya. Rambut saya buruk, saya berakting menyedihkan di depan Nana, Amrita, dan Juhi. Nah, kebetulan guys, hari itu ada diskon 25% tiket pesawat. Shah Rukh Khan membelinya lalu menuju bandara karena ia pengen berhenti berakting saja. Namun kemudian Juhi dan sutradara menelpon, mereka menjanjikan Shah Rukh akan terlihat baik nanti di bagian akhir film. Shah Rukh Khan membatalkan niatnya, lalu pulanglah dia ke lokasi syuting, tapi ternyata ia dibohongi. Sepanjang film ternyata ia hanya terlihat jelek saja. Tapi tidak mengapa, kata Shah Rukh, saya beruntung karena orang-orang begitu mencintai saya. Nah, ini juga sih alasan Mimin kenapa tidak pernah ngefans sama Pak Shah Rukh. Mimin tidak tertarik dengan wajahnya guys, tapi makin kesini Shah Rukh Khan didandani dengan sangat baik seperti yang terlihat di Kuch Kuch Hota Hai hingga Pathaan baru-baru ini. Katrina Kaif ternyata mendengar setiap ocehan netizen kepadanya yang tidak bisa berakting dan bermuka datar. Seandainya Katrina mau bermuka tebal seperti Janvi, tetapi Katrina masih memiliki rasa malu. Jadi setelah pembuatan film Namaste London, Katrina menyerah dan ingin berhenti berakting. Sutradara meminta Katrina menonton film itu dan meminta tanggapannya. Namun apa yang dilihat Katrina pada dirinya, katanya ternyata benar ya, kata orang, saya tidak cocok di industri film, katanya dalam hati. Katrina tidak memberi tanggapannya hingga asisten sutradara menelponnya. Apa kata Katrina guys? Ya, filmnya bagus dan selamat tinggal. Pikir Katrina saat itu dia sudah mengatakan goodbye pada dunia film dan terpikir untuk mencari pekerjaan yang lain. Namun tadi sangkanya Namaste London mendapat tanggapan positif meski tidak menjadi blockbuster, setidaknya film itu setara hit dan menghasilkan uang yang cukup baik. Sejak saat itulah Katrina bekerja lebih keras lagi dan tidak hanya akting yang ia tingkatkan, tetapi ia mulai kursus bahasa Hindi, latihan menari juga menjaga postur tubuhnya, termasuk permak wajah sedikit ya guys. Dan jadilah Katrina penghibur nomor 1 2000 ke atas hingga 2018. Abhishek Bachchan mungkin tak sebanding dengan ayahnya Amitabh Bachchan, tapi tidak bisa dibayangkan juga Bollywood tanpa Abhishek. Abhishek Bachchan pernah mengalami masa-masa sulit dalam karirnya sebagai aktor dan ia juga hampir berhenti berakting. Pada tahun 2005 setelah beberapa filmnya gagal di box office, Abhishek merasa frustasi dan ia kehilangan kepercayaan dirinya. Ia bahkan pernah memberitahu ayahnya Amitabh Bachchan bahwa ia ingin berhenti berakting dan mencari pekerjaan yang lain saja. Namun Amitabh Bachchan yang merupakan seorang aktor legendaris dan ayah yang peduli tidak membiarkan Abhishek untuk menyerah begitu saja. Ia memberikan semangat dan motivasi kepada Abhishek untuk terus berjuang dan tidak menyerah pada impiannya.
Amitabh juga memberikan saran dan bimbingan kepada Abhishek untuk memperbaiki keterampilan aktingnya dan memilih proyek yang lebih baik lagi. Berkat dukungan dan motivasi dari ayahnya, Abhishek Bachchan akhirnya memutuskan untuk terus berakting dan tidak pernah menyerah. Ia kemudian membintangi beberapa film sukses seperti Dhoom dan Guru yang membantu memulihkan karirnya dan membawanya menjadi salah satu aktor cukup sukses di Bollywood. Sebenarnya netizen tak perlu banyak berharap dari Abhishek melampaui Amitabh Bachchan ya guys. Amitabh seorang megastar, apa coba di atasnya megastar? Masa Abhishek dituntut harus jadi Esa Star kan tidak ya? Baguslah Abhishek dengan dirinya sendiri saat ini. Shilpa Shetty adalah wanita cantik dan dia siap dipoles di Bollywood awal karirnya. Tetapi debutnya tidak semulus kajol setelah Basigar. Shilpa Shetty juga pernah mengalami masa-masa sulit dalam karirnya sebagai aktris dan hampir berhenti berakting karena merasa tidak diperhatikan dan juga tidak mendapatkan penghargaan. Ya guys, era 91 Filmfare itu memang sebuah jaminan dan pengakuan untuk mengakui keberadaan seorang aktor. Hingga pada awal 2000-an, Shilpa Shetty merasa bahwa karirnya sebagai aktris tidak berkembang seperti yang diharapkannya, dan ia tidak mendapatkan peran yang signifikan dalam film-film yang besar. Ia juga merasa bahwa ia tidak diperhatikan oleh industri film dan tidak mendapat penghargaan yang cukup untuk keterampilan aktingnya. Shilpa bahkan pernah mengungkapkan bahwa ia merasa seperti hilang dari industri film. Tidak tahu apa yang harus dilakukannya untuk memulihkan karirnya. Namun setelah memenangkan reality show Celebrity Big Brother di Inggris pada tahun 2007, Shilpa Shetty mendapat perhatian internasional dan karirnya sebagai aktris mulai berkembang kembali. Ia kemudian membintangi beberapa film sukses seperti Dostana, juga Live in a Metro yang membuat memulihkan karirnya dan membawanya menjadi salah satu aktris cukup sukses di Bollywood. Shilpa Shetty juga telah menjadi seorang entrepreneur yang sukses dan telah meluncurkan beberapa bisnis termasuk sebuah merek yoga dan sebuah aplikasi kebugaran. Ia telah menunjukkan bahwa ia tidak hanya sebagai seorang aktor, tetapi juga seorang wanita yang kuat dan berbakat yang dapat sukses dalam berbagai bidang. Hrithik Roshan salah satu aktor yang Mimin harus kasih 8 jempol, 4 jempol lainnya minta tetangga punya ya. Nah maksud Mimin di sini guys, coba kamu perhatikan aktor yang satu ini kalau wawancara promosi filmnya. Ia sebenarnya punya permasalahan dengan berbicara alias gugup sedari kecil. Tetapi tiba di depan layar, bicara gugup itu tidak terlihat sama sekali. Hrithik Roshan pernah mengalami cedera yang serius dan hampir berhenti berakting karena cedera tersebut tak kunjung sembuh. Pada tahun 2001, Hrithik Roshan mengalami cedera tulang belakang yang serius saat syuting filmnya Kahona Pyar Hai. Cedera itu menyebabkan ia mengalami rasa sakit yang sangat kuat dan tidak bisa bergerak dengan normal. Hrithik Roshan kemudian menjalani beberapa operasi dan proses rehabilitasi, tetapi cedera tersebut tak kunjung sembuh juga. Ia bahkan pernah mengungkapkan bahwa ia merasa seperti hidup dalam rasa sakit dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya untuk mengatasi cederanya. Pada satu titik, Hrithik Roshan bahkan mempertimbangkan untuk berhenti berakting. Ia merasa bahwa cedera tersebut telah menghambat karirnya dan tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang ia cintai. Namun dengan dukungan dari keluarga juga tim medis, Hrithik Roshan akhirnya bisa mengatasi cedera tersebut dan kembali berakting. Hrithik Roshan kemudian membintangi beberapa film sukses seperti Krish, juga Dhoom 2 yang membantu memulihkan karirnya dan membawanya menjadi salah satu aktor paling sukses di Bollywood. Ia juga telah menjadi seorang aktor yang lebih kuat dan lebih berpengalaman dan telah menunjukkan bahwa ia bisa mengatasi tantangan apapun yang datang dalam hidupnya. Gagal tidak selamanya membawa keburukan ya guys. Terbukti Lal Singh Chaddha gagal menyadarkan Aamir Khan untuk lebih peduli kepada keluarga yang ditinggalkannya selama ini. Kalau bukan karena egoisnya pada pekerjaan, Aamir Khan tidak bakal bercerai dengan Rina Datta, istri pertamanya. Pada tahun 2000-an, Aamir Khan merupakan salah satu aktor paling sibuk di Bollywood, dengan jadwal syuting yang padat dan tidak ada waktu untuk keluarga.
Amir Khan kemudian menyadari bahwa ia telah mengorbankan waktu dan perhatian untuk keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya demi karirnya sebagai aktor. Ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi membagi waktu antara karir dan keluarga, dan bahwa ia harus membuat pilihan antara keduanya. Pada satu titik terakhir, Amir Khan mempertimbangkan untuk berhenti berakting dan fokus pada keluarganya. Ia merasa bahwa keluarga adalah prioritas utama dalam hidupnya dan bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan waktu dan perhatian dari keluarganya. Namun setelah melakukan refleks dan diskusi dengan keluarga, Amir Khan akhirnya memutuskan untuk tidak berhenti berakting, tetapi untuk mengatur jadwal syutingnya menjadi lebih baik, sehingga ia bisa memiliki waktu untuk keluarganya. Ia juga memutuskan untuk lebih selektif dalam memilih proyek film sehingga ia bisa fokus pada proyek-proyek film yang benar-benar penting dan berarti bagi dirinya sendiri.